Halo guys, selamat pagi. Hari ini jam berapa tuh? Jam 6.48, jam 7 kurang ya. Aku mau pergi ke Gresik guys. Ada kegiatan di sana yang sekarang hari apa ya? Hari Selasa sekarang, tanggal 30 Mei, 30 Mei. Halo, ini pakai GoPro Hero 8 nih, yang baru. Jadi harapannya semoga ini sesuai ya, stabil. Oke, jadi ginilah perlengkapanku. Bawa box, bawa pakaian doang, sama sendal, sabun, sama jas hujan, sama ini. Jadi dikit doang sih, karena ini perjalanan cuma 1 hari doang ya ke Gresik, kayak gitu. Oke. Ya, apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu setia menonton channel ini. Hehe. Ya, ini aku berangkat dari Jogja jam 7 kurang atau jam 7 lah kurang lebih, dengan rute yang kayaknya sih standar aja, yaitu lewat tengah, lewat ya Solo, Ngawi, kemudian apa namanya, Bojonegoro ya, sama Lamongan, dengan jarak 300-an kilo. Jadi kalau berangkat jam 7 harusnya sih sampai sana sore udah nyampe sih, kalau jalan santai ya. Oke, kayak gitu guys. Ya, ini first time aku bakalan ke timur, ke Jawa Timur. Oke, yuk kita mulai perjalanan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, semoga aman nih GoPro. Ya, dengan segala keramaian yang ada. Oh iya, apa namanya, aku juga pakai ini nih, pelindung kaki lah ya. Kalau tangan sih enggak ya. Jadi terutama kaki doang sih kayaknya. Pelindung kaki protektor yang harganya berapa kemarin, 200.000 sih sepaket, atas bawah gitu. Lutut sama siku 200 ribuan lah gitu. Ya, dengan masih setia sama Gesek Bandit, dengan perlengkapan yang ada, tank bag yang ada, dan lain-lain. Udah segitu aja sih, karena udah gak ada lagi pemikiran untuk pengen beli-beli apa gitu, gak ada lagi kayaknya. Ya paling kalau ada rezeki ganti motor lagi aja yang terakhir. Mengingat ini motor, aduh repot sih untuk pajaknya. Karena kena progresif coy. Ditambah juga ngurus-ngurus pakai biro jasa tuh mahal banget dah. Orang tuh pengen nyari yang udah punya KTP awal aja, yang punya kenalan itu. Jadi dia pemilik KTP-nya itu. Jadi kalau mau perpanjang pajak tuh gampang, tinggal pinjam. Kalau ini kan aku nggak tahu ini KTP-nya siapa, nggak punya gitu, nggak punya kontaknya. Begitulah. Kilometer 0 dengan keramaiannya. Aduh, ya jam pagi ya, jadi apa, rame lah tentunya, karena kan orang pada hari-hari kerja ini ya, berangkat sekolah, kemudian apa namanya ya, kerja, beraktivitas lah pokoknya. Ini BTW udah lurus belum ya? Oke, kameranya udah oke sih sebenarnya, semoga aja semua kalian suka ya guys. Ini kilometer 0. Bank BI sama Pos Indonesia. Ini aku udah berapa lama gak touring ya. Jadi terakhir itu perjalanan jauh itu bulan itu kan, pas kembali ke Jogja dari Sumatera. Udah, terus ini akhirnya bisa touring lagi. Ya tapi touring pendek sih, masih sekitar 300-an kilo, nggak begitu jauh, yang cuman bisa ditempuh dalam 1 hari gitu. Cukup lah 1 hari gitu. Ya udah. Tapi kebetulan ini karena ada kerjaan ya di sana, jadinya berbarengan aja gitu, motoran. Nah itu kan mantap jadinya. Seru ya kalau misalnya kerjaan di daerah mana gitu, selagi biayanya terpenuhi, tercukupi, on budget lah, bisa sih digas gitu ya.
Oke, lepas juga. Sama aja tapi macet, rame banget. Tapi udah terlepas sih tadi dari jalan ini di dalam kota. Ini udah jalan ring road nih. Oke lah, oke. Udah tahu jalan itu nggak dia kasih pula orang. Kayak mana sih ini? Jalur kanan tuh jalur cepat pak. Jadi kalau udah selesai belok kiri aja. Menepi maksudnya. Ambil jalur kiri. Nanti kalau lewat kiri nanti tiba-tiba dia ke kiri nabrak, bahaya juga. Wuling EV, REV. Makin menjamur nanti ini mobil-mobil listrik nih. Gak mantap sih, sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Mau pakai mobil listrik, mau pakai mobil bensin atau apa, tetap aja itu bakalan menghasilkan polusi juga, walaupun mereka pindah tempat doang gitu. Woi, pagi yang cerah di flyover Janti. Aduh. Mantap. Jalur timur. Ke timur akhirnya. Merasakan juga insyaallah. Karena aku belum pernah sih motoran ke timur, naik motor ya gitu, bawa motor sendiri itu belum pernah. Cuman kalau ada kegiatan naik kereta itu pernah, itu naik kereta api ataupun boncengan sama teman sih waktu itu ke Blitar. Udah lama sih. Cuman kan itu bukan bawa motor sendiri, diboncengin kan. Jadi beda feel-nya. Dan ini pun aku juga jalurnya baru pertama kali nih. Melewati Sragen apalagi. Kemudian masuk Ngawi, Bojonegoro kalau nggak salah ya. Aku sih rencananya ke Bojonegoro itu, ke Lamongan dan baru sampai ke Gresik. Itu pun dekat Surabaya tuh ya. Jadi kayaknya bisa juga sih dicoba ke Suramadu gitu ya. Palingan kayak gitu, coba kayaknya. Aku nggak tahu juga sih gimana. Karena kan ya eman-eman juga kalau nggak ke sana gitu, mencoba melihat suasana di sana gimana sih. Penyeberangan Suramadu yang katanya kalau nggak salah panjang jembatannya sekitar 6 km ya. Lumayan. Nah, masuk kawasan Prambanan. Wah, hijau. Gak tahu ya, senang aja dengan suara mesin gesek bandit ini ya. Ya gesek series lah yang 150 cc. Ya keren gitu, padat dia suaranya. Oke, kita masuk Klaten, Kabupaten Klaten. Widow. Jalan satu arah Klaten. Tidak ada ketertarikan juga sih sebenarnya hidup di Klaten ini aku. Gak tahu ya, kalau di desa-desanya mungkin oke lah ya, tapi kalau di kota-kotanya kayaknya nggak terlalu senang juga. Udah masih oke lah Jogja sih sebenarnya kalau untuk masalah kota tinggal gitu ya. Untuk merantau, bukan merantau sih, untuk kenyamanan mungkin.
Kalau merantau nggak cocok sih Jogja untuk nyari kerjaan. Aduh, memang kalau bertahan hidup di Jogja ini nggak seenak gitu juga kalau hanya mengharapkan gaji UMR ya. Memang harus ekspansi juga sih. Kita mungkin bikin usaha atau apa gitu kalau mau masih hidup di Jogja dengan kecukupan yang lebih gitu. Dan lebih juga mungkin gitu. Tapi kalau hanya mengharapkan UMR, wassalam sih. Iya, bukan hanya di Jogja juga sih, di daerah lain kan juga UMR-nya ada yang rendah juga. Gitulah. Bude pembalap bro. Ih, adiknya. Ih, Hyundai. Ada, ini pun mereng kali kah. Ini mobil apa ya? Hyundai Ioniq bukan sih? Bentar. Oh iya ding. Gila. Mobil listrik. Kok orang bisa banyak duit ya? Bisa beli mobil mahal lagi. Gila sih. Kok bisa sih, kerja apa sih? Hidup. Kadang kalau melihat kayak gitu tuh gak akan pernah puas ya. Gak akan pernah ada rasa syukurnya jadinya. Ya, apa yang ada dimiliki sekarang ya alhamdulillah. Kalau ada rezeki lagi, kerjaan lagi yang lebih baik ataupun lebih banyak gajinya, ataupun ada usaha yang bisa bikin apa, yang dapatkan income lebih, ya alhamdulillah gitu. Kalau masih gini-gini aja ya alhamdulillah, ya syukur ya aja lah ya, selama masih melakukan ikhtiar, tidak bermalas-malasan juga gitu. Kadang ada orang yang udah dari privilege-nya udah bagus ya, maksudnya punya privilege yang oke lah gitu. Dari keluarga yang punya usaha, mungkin ada yang backgroundnya udah kaya, punya lahan dan lain-lain. Tinggal ngelanjutin juga kadang. Itu ada kemudahan, ada privilege lah gitu. Jalan yang lebih mudah lah untuk bisa membangun suatu kerjaan atau usaha gitu. Ya berbeda dengan orang yang ya apa adanya, masih dari nol. Jadi kalau membangun suatu usaha itu resikonya besar sih. Peluang gagalnya juga tentu ada, dan sekalinya gagal udah gitu repot. Gak ada duit lagi, modalnya itu yang terbatas gitu. Itulah bedanya gitu. Jadi kalau bilang usaha dari nol, alah belum tentu juga coy. Lihat dulu backgroundnya gimana gitu. Ya mungkin dia dari nol, tapi kalau modalnya, supply modalnya gampang, dari orang tua ada, dari siapapun lah, mungkin keluarganya yang punya itu enak gitu. Tapi kan enggak, belum tentu gitu supply. Ya dari nol emang sama-sama nol kok, cuman yang lain tuh nolnya besar. Nah gitulah ya. Jadi kadang agak bullshit juga kalau mendengarkan kata motivator itu. Jadi nggak bisa semuanya dipercaya gitu. Ya saya dulu memulainya dari nol. Saya bangun, saya selama saya tinggal di Inggris, saya juga kerja. Saya ini lah, lu aja udah tinggal, udah kuliah di Inggris atau apalah. Lah, ke Inggrisnya itu kan juga duit brother. Apapun lah, terserah itu apa namanya, kan biaya juga namanya itu. Kecuali kamu tinggal di Indonesia, susah kuliahnya juga gimana, terbatas, ataupun bahkan gak kuliah misalnya kan. Ini loh, saya di Inggris, saya di luar negeri. Alah, bullshit. Masjid Al-Aqsa, Klaten tadi. Jadi kembali lagi sebenarnya guys, yaitu ya udah, dari jadi diri sendiri, apa, usahakan dari personal aja, dari diri sendiri. Bukan jadi diri sendiri juga sih, tapi usahakan dari diri sendiri gitu. Ya gak usah terlalu meyakini hal itu, percaya pada proses aja lah gitu. Percaya pada proses dan ikhtiar, dan berdoa juga gitu. Ya kalau rezeki gak akan kemana kok, yang penting ikhtiar lah. Apa yang ada dipegang, ya pegang dulu, kerjakan dulu. Ya gitulah. Kok jadi malah bahas gitu anak ya. Yuk, kita sudah masuk lagi ke Jalan Solo, jalan provinsi. Tapi memang jalan kayak gini tuh boring juga ya.
Harus jalan-jalan kecil, jalan-jalan desa, jalan-jalan itu kayak ya lebih asik gitu. Cuman ya begitu. Aku juga nggak sempat kalau untuk kayak gitu sih. Pengen juga sih explore gitu kan, tapi nggak sempat lah. Cuman mau ngejar ke Gresiknya doang sih aku. Jadi ya udah jalan mainstream aja kan gitu. Ya ini bosan, udah membosankan karena memang jalan ini udah sering kulewatin kan kalau ke Solo kan. Kalau jalan-jalan ke Solo gitu. Tapi kalau setelah itu sih belum ya. Jadi mungkin akan lebih excited juga kayaknya. Oke, diterobos aja lah. Widih, lampu merah aja, jalan besar juga. Aduh, kangen jalur Sumatera yang tidak ada lampu merahnya. Dikit banget sih. Pantura aku juga sebenarnya dikit lampu merah, tapi yang jalur ini sering sih karena ya banyak persimpangan. Oke, welcome to Solo, ya nggak sih? Nah itu tuh tulisannya. Agak kurang jelas. Selamat jalan dari apa tuh? Ya udah, kita udah masuk ke Solo sini. Surakarta apa ya? Iya nggak sih? Lupa lah namanya apa. Jadi Solo tuh bukan kabupaten ya sebenarnya, tapi ya udah kayak satu kesatuan gitu. Oh, masya Allah. Seru juga ya. Apalagi kalau kameranya udah kayak gini, makin mantap kayaknya. Lebih stabil, enak dilihat ya. Udahlah, cukup sampai segitu aja. Waduh, lampu merah lagi, begitu cepatnya. Oh, udah hijau ding. Kayaknya aku beruntung hari ini ya. Beruntung itu adalah sering banget aku melewati lampu merah yang udah hijau. Ya maksudnya kayak tadi lah. Dari mulai mana tadi ya? Pokoknya setiap lampu merah tuh udah, ketika aku udah mau nyampe tuh hijau. Jadi sering sih, bukan semuanya, tapi sering hijau. Wah, hoki juga nih. Mantap bah. Alhamdulillah. Mungkin salah satu tanda tuh biar cepet jalannya gitu ya. Alhamdulillah sampai juga di sini. Masuk Solo, Surakarta. Mantap. Wih, Rosalia Indah double decker. Habis dari Surakarta itu berarti masuk ke Sragen ya. Tapi jalurnya yang mana ya? Apakah lurus aja atau belok kiri nih? Wish, keramaian Surakarta. Surokorto. Surokorto. Memang kalau Rosalia Indah tuh jalurnya dari sini ya, lewat sini biasanya. Kan dari Malang soalnya kan. Ya, lewat sini sih emang Surakarta.
Oh, ini tuh lagi pembangunan itu jalan tol ya. Widih, alat-alatnya. Ini jalan tol atau jembatan? Jalan tol ding harusnya. Nggak tahu ding, atau flyover doang. Oke, akhirnya merasakan juga lintas tengah keluar dari Surakarta nih, Solo kayaknya. Nah, ini jalur lintas tengahnya seperti ini. Oke, first time guys. Jam 8:30 sekarang. Aduh, cepat, maju. First time merasakan ya lintas tengah Jawa. Bukan Pantura, bukan Pansela, tapi Pantenga. Apa? Panteja. Hah? Bukan juga ding, kan Pansela tuh pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa. Oh, ya berarti bukan. Linteja, lintas tengah Jawa. Oh, jalannya mulus ya. Mantap. Akhirnya merasakan touring lagi motoran. Kok basah tanganku? Ada air kah? Iya. Menuju Sragen. Jembatan, wih panjang juga jembatannya. Ini apa? Sungai apa ini ya? Gak tahu ding. Apakah Bengawan Solo? I don't know. Maklum anak baru guys, baru lewat jalur ini. Oke. Apa nih? Aduh, Karanganyar. Susah banget baca tulisannya kalau dari arah ada matahari tuh. Oke lah, kita sudah masuk ke, ya kayaknya Karanganyar deh, Karanganyar. Habis itu baru masuk Sragen ya. Aku juga nggak tahu, ini nggak ada tulisannya. Oh iya, Sragen. Wih, pemandangan yang mantap nih. Hijau, area hijau. Ada air ngalir. Kayaknya dialih fungsikan sebagai jalan satu arah dulu nih kayaknya. Apa gimana? Wah, ada ring jalan berlawanan. Boge. Mantap nih buat speed. Wah, mantap. Gila. Ambil kanan nih kayaknya. Kan. Oke, itu parkir gratis ya. Jadi jangan sampai ada yang meminta. Kita berhenti dulu di mana nih? Pokoknya Indomaret lah. Aduh.
Alhamdulillah. Di Indomaret mana nih, coba jalurnya. Soalnya pembaharuan jalur nih. Ternyata nggak lewat situ aku. Muter lagi sana nanti. Tadi kan aku belok kiri ya. Nah ini belok kiri, harusnya ke kanan ya. Ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu. Nanti lanjut lagi. Ini di daerah mana nih? Indomaret Sutomo Sragen. Dokter Sutomo Sragen. Ya di daerah Sragen lah intinya. Oke. Oke, selesai istirahat. Jam berapa sekarang? 9.45 ya, sekitar itulah. Kita lanjut jalan lagi guys. Tadi setting GoPro dulu karena rasanya agak nunduk tadi tuh ya, agak nunduk posisinya. Nah sekarang udah mending kayaknya nih, semoga aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita kembali ke jalur ini. Dan ya aku mau ngelewatin apa namanya, alun-alun Sragen ya, pusat kota Sragen. Bentar. Inilah kadang kelupaan tuh ya. Kayak ada aja yang kelupaan kayak posisi ini belum dikunci lah atau apalah gitu kan. Jangan sampai ada yang apa namanya, copot atau apa nih. Miring kali bah. Nah ini dipastikan lagi. Oke. Bismillah. Karena kalau kadang tuh penting ya memperhatikan lagi barang-barang ataupun dari kunci belum kan. Karena khawatirnya pas asik-asik jalan copot atau apa ada yang lepas kan bahaya jadinya, malah buang barang kebuang dong, dan membahayakan yang di belakang juga. Takutnya malah nabrak atau menghindari itu kan, jadi jatuh dan crash gitu. Taman Sukoati Sragen. Belok kiri, jalan terus. Oh lagi pengaspalan jalan di sana, jadi makanya tadi pengalihan jalan ya. Aku ada teman di sini nih, orang Sragen, tapi kayaknya dia juga masih lagi kerja kan, dan juga waktunya nggak memungkinkan juga buat ketemu sih. Bang Mas Irfan namanya, pernah ketemu dulu tuh di ini ya, di sini juga sih, bukan di Solo sama di apa, di Jogja waktu itu. Alun-alun Sragen nih. Sragen. Oh iya, berarti yang tadi itu tuh welcome Sragen sih ya, salah baca. Nggak terlalu jelas soalnya tadi karena backlight lah. Jam 10. Alhamdulillah sampai sekarang juga cuaca masih cerah ya. Ya ini salah satu hal yang menyenangkan sih tentunya ketika touring, ketika motoran. Karena kalau hujan agak repot sih, karena nggak bisa ngerekam juga masalahnya. Kalaupun bisa ya bisa aja ngerekam, tapi nggak bisa ngevlog gitu loh. Karena kalau kayak gini dipaksakan ngevlog dan ya bakalan rusak GoPro-nya, kemasukan air. Jalannya juga mendukung banget sini, lebar ya. Jadi memang ya nggak terlalu apa ya, nggak ada kendala yang berarti lah harusnya gitu.
Lah ini kenapa dihajar aja nih? Lampu merah bos. Ish, malah ketarik lagi. Wah, apa nih? Selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Oke. Bentar. Provinsi Jawa Timur. Mantap. Foto dulu bentar kali ya. Tapi malah kebalik. Oke, akhirnya kita masuk Jawa Timur pertama kali, first time naik motor. Dan kayaknya ya kabupaten pertama tuh Ngawi ya. Akhirnya guys. Ya tadi foto-foto sebentar lah ya. Menikmati foto-foto dulu, dokumentasi. Dan welcome to Jawa Timur. Alhamdulillah. Wih, banyak nih transformer. Wow, memang jalan tengah pun bagus juga pemandangannya. Sawah-sawah. Bagus juga ya pohon-pohon di sini nih. Hutan-hutan di sini. Jadi adem gitu ya. Wah. Oh, tidak. Adem sih kalau kayak gini nih, mantap. Segarnya. Mantap juga ya di sini. Senang sih kalau aku kayak gini tuh, adem deh. Terus ada tempat berhenti juga nih. Keren. Tapi jalannya tadi kurang bagus ya. Agak bergelombang, terus kadang ada juga jalan berlubang. Jalan gak rata lah istilahnya, bukan lubang parah sih, cuman jalan yang tidak rata aja. Terus juga ada bekas tambalan kayak tadi yang gak rata juga. Tapi ya ini bagus kalau ini overall kasihan. Oke. Lewatin hutan-hutan. Macet. Wih. Kertonyono janjimu apa? Janji Kertonyono Ngawi. Dan belok kiri wae. Kertonyono Ngawi. Kayaknya aku dulu pernah lewat ini sih, tapi naik bus waktu itu ya, lewat Ngawi. Yang ada itu nggak sih, yang apa? Tugu apa tuh namanya? Apa ya namanya? Ya kayak gading gitu pokoknya. Apa ada gading gitu lah. Ya ada semacam tugu lah pokoknya gitu. Wih, lampu merah. Iya kan, kalau nggak salah benar.
Oke, ini nih yang aku maksud tuh ya, tuh gua apa namanya nih ya. Nah itu tuh guys. Apa itu? Itu gading apa gimana sih, gading gajah gitu ya? Atau apa? Wih, ada ZX suara. Mau foto tapi nggak ada tempat lagi nih, ada di portal di situ. Ngawi Rahmah. Oke. Iya, siap. Oke, udah. Lanjut. Gak sempat foto, bukan gak sempat foto, tapi kayak apa ya? Mencarinya tuh loh, mencari spotnya itu. Emang nggak ada ya, nggak ada tempat yang pas gitu loh. Ya sudah, jadi dokumentasikan via GoPro aja. Oke, aku sudah lepas dari kota Ngawi nih, dan apa ini masuk ke arah Bojonegoro, tapi aku nggak tahu sudah masuk atau belum ya. Cuman ini arahnya aja, sekaligus ini ke arah Cepu bisa nih gitu, arah Cepu, cuman nanti ada perpotongannya gitu, ada perpotongan kalau ke kiri Cepu, kalau ke kanan Bojonegoro, tapi nggak tahu di mana titik perpotongannya itu. Cuman ini oh ya udah keluar dari Ngawi kotanya. Ada yang ngelewatin hutan lagi. Wah, I'm happy to ride again, touring again. Ya aku nggak terlalu memikirkan untuk foto-fotonya lah, yang penting menikmati jalannya kan. Betul nggak guys? Mau fotonya nggak harus tempat-tempat ikonik juga kok. Ya tempat-tempat apapun lah itu yang menurut kalian cocok di foto, foto aja, asalkan tidak menyulitkan. Pengen rasanya touring terus gitu ya, tapi ya kita juga hidup butuh uang, dari mana dapatnya kalau nggak kerja gitu ya. Ya apapun itu bisa dilakukan, harapannya lebih enak lagi kalau misalnya kerja dimanapun ya kan, bisa kerja dimanapun sambil touring, bisa kerja. Oh mantap itu, jadi kerja remote gitu loh, dan itu bisa mengcover ini ya, jalan-jalan tapi bisa mengcover biaya perjalanan gitu, bahkan juga ada surplusnya gitu kan. Lebih mantap lagi tuh, seandainya kayak misalnya dalam 1 bulan budgetnya touring itu berapa juta gitu kan, tapi dari income yang kita dapatkan itu masih ada sisa, ada lebihnya gitu, dan lebihnya mungkin juga lumayan juga gitu kan. Nah itu enak tuh, bisa buat simpan kan, buat simpanan gitu, dapat jalannya dapat, duitnya dapat gitu, dapat tabungan gitu. Ya itu yang belum bisa terrealisasikan sih, tak kayak mana caranya nggak tahu juga ya. Kalau dari endorse ya apa nggak ada. Kalau dari jualan nggak ada juga, afiliator palingan, cuman itu juga nggak bisa diharapkan. YouTube apalagi, aduh nggak bisa diharapkan. Lihat aja view channel ini, setiap videonya berapa sih gitu, nggak akan cukup, nggak akan bisa juga mengcover perjalanan. Jadi ya syukuri aja lah gitu ya. Oke, Kabupaten Bojonegoro. Pinara brother, monggo Pinara. Oh tapi pengen foto juga nih aku. Aku balik lagi ke sini guys, mau foto dulu nih. Teman-teman kan gak diabadikan momen di sini, sekalian buat thumbnail kalau cocok nih. Gitu, mantap. Akhirnya masuk Bojonegoro guys. Bojonegoro berarti Bojo itu istri, Negoro itu Bojonegoro istri negara, berarti lumbung pangan dan energi nasional. Nice. Di Bojonegoro setelah masuk tadi, nah ini kita akan bertemu dengan hutan, dengan jalan yang bagus dan banyak belok-belok nih sekarang. Lumayan banyak belok-belok, tapi jalannya sih lebar ya, jadi oke sih, mantap.
Cuman ya tetap perlu waspada ya dengan kendaraan yang ya kendaraan besar. Jadi jangan asal nyalip juga sebenarnya, bahaya. Ini banku juga bukan ban apa, ban itu, ban ibaratnya ban dual purpose kan, ada ban-ban tahu gitulah. Jadi kalau untuk miring-miring banget tuh nggak bisa sih, bahaya. Cuman kan standar lah, aku juga gak jago cornering, kayak gini-gini aja nih. Nah itulah review jalanku di sini nih. Ini jalan termasuk lintas tengah juga ya, dan bagus. Tapi tetap aja ya, feel Sumateranya beda emang. Kalau feel Jawa ya kayak gini, kayak beda aja suasana jalannya gitu. Bukan masalah bagus atau tidaknya sih, tapi memang suasana jalannya, cuacanya, kemudian hutan-hutannya itu berasa kayak feelnya beda, feelnya aja sih ya. Ini masih tetap berasa di Jawa memang, ya benar memang di Jawa ini. Penasaran juga dengan bagaimana jalan di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, tapi belum ada kesempatan nih. Sekarang jalannya jalan beton yang aku lewatin ini nih. Sama seperti Pantura jadinya nih, yaitu jalan beton juga. Wah, ini jalur apa nih? Wah, Garuda Mas ada double decker juga ternyata ya. Oh, ini jalan tol apa gimana sih yang di atas? Bukan deh, kayaknya jalan, nggak ngerti lah. Tapi nggak boleh lewat. Nah, ini Bojonegoro masih lurus seperti. Oh alah, kayak nggak ngerti sih, kayak jalan tol kesannya. Kayak jalan tembus gitu. Oh alah, nggak tahu deng. Jadi kalau mau lewat dari situ tuh, mau nyebrang, oh alah. Jadi kan di situ ada kampung tuh mungkin, daripada ya kan soalnya ada kereta api nih, rel kereta api, jadi nggak mungkin lewat sana kan, jadi dari atas. Istilahnya ada flyovernya lah gitu. Begitu. Aku jarang-jarang menemukan roda 3 ya. Truk yang apa, kontainernya itu rodanya roda 3 gitu. Ya maksud 3 jejer gitu, 3 jejer. Ya biasa seringnya 2 kan, tapi ini 3. Di Jawa Timur sering nemu itu malah. Kayak di Pantura aku nggak pernah nemu deh. Entah ya, entah pernah atau nggak tahu juga aku. Entah baru nggak mungkin ya. Oke, perbaikan jalan. Nah, udah satu hal yang membuat aku penasaran tuh. Jembatan Lengkung itu loh, menarik itu loh. Tengok tuh di sana. Aku lihatnya tulisannya Jembatan Lengkung Bojonegoro. Penasaran aku. Wih, keren gitu ya. Jembatan Lengkung. Tulisannya sih gitu. Jembatan Sosro di Logo. Dan kalau nggak salah nih Sungai Bengawan Solo nih. Iya, aku lihat di map Sungai Bengawan Solo nih. Mantap. Sungai Bengawan Solo. Oke, sudah. Hanya untuk merasakan penasaran aja. Bojonegoro produktif. Oh, kalau reduktif mah beda arti ya. Terucu. Oke, cukup lewat itu aja. Habis itu balik lagi. Kayak nggak ada. Oh, ini mah kampung-kampung di sini ya. Udah lah, balik lagi lah. Aku ke tempat tadi.
Oke, jadi aku tadi di sini rest dulu guys. Apa namanya? Nyantai-nyantai aja di tepi jalan sama sambil ngecas GoPro ya. Soalnya baterainya udah habis tadi, makanya tadi aku nggak ada ngerekam lagi. Ini posisi udah di Lamongan ya, udah di Lamongan di daerah apa ya, Babat ya. Nah tadi aku ngecas dulu tuh. Ya alhamdulillah masih bisa kepake casnya. Walaupun lampunya udah nggak nyala sih, lampu dari indikator apa namanya, charger HP-nya ini, charger apa, USB chargernya ini. Tapi masih berfungsi, maksudnya masih bisa ngecas gitu loh. Jadi aku tadi kurang lebih setengah jam ya, itu aku ngecas. Lumayan bisa kekumpul berapa persen gitu. Habis itu ya udah kita jalan lagi. Kurang lebih 60 kilo lagi ya. Dekat sih. 60 kilo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku mau nyari makan dulu aja sih kali ya. Dari tadi nggak apa ya, nggak nemu lah makanan yang proper gitu loh, yang cocok. RSU Muhammadiyah Babat. Ah iya, daerah Babat berarti. Jadi tadi ya udah, tadi cuma minum air putih doang, lagi ngopi bentar sama apa namanya, makan roti yang masih ada. Nah udah, sambil ngecas baterai GoPro karena aku nggak punya baterai cadangannya, jadi ya udahlah dicas aja dulu. Tapi emang sebaiknya sih kalau bisa ada cadangan sih, karena kalau menggunakan charger dari apa, menggunakan USB charger ini, karena apa ya, outputnya tuh terlalu gede sih, berapa 2,5 ampere ya. Sedangkan ini kalau nggak salah cukup 1 ampere aja ke langsung kalau ngecas ke GoPro-nya ini ya. Kalian coba baca tuh, LPG untuk masyarakat miskin. LPG 3 kg subsidi untuk masyarakat miskin. Coba lihat kata-katanya itu loh. Katanya BUMN akhlak, mengedepankan akhlak, apa namanya itu, ada tes akhlak gitu kan. Ini aja nggak berakhlak loh. Dan udah dari lama sih sebenarnya, bukan sekarang doang. Cara menyebutkan orang miskin aja nggak berakhlak gitu. Segitunya negara ya menganggap masyarakatnya sendiri sebagai orang miskin. Padahal negara pun juga yang membutuhkan uang rakyat kan, pajaknya juga kan. Orang miskin pun juga ada yang bayar pajak kan, setiap beli apapun juga ada pajaknya gitu loh. Parah sih, ya kurang mampu aja kenapa kayak terlalu kasar banget deh, miskin gitu loh. Tapi ini baru kurasakan sekarang nih, jalannya udah nggak jelas emang. Jelek banget jalannya rasanya. Walaupun nggak semuanya ya, cuman ya memang karena jalan lintas tuh ya, bergelombang banget pak, tambalannya nggak rata, jalannya bergelombang. Ya untungnya sih nggak ada berlobang yang parah ya, tapi bergelombangnya tuh loh dari tadi lumayan. Ya kali ini sih ketemunya bagus nih, cuman kurang merata aja jalan yang dibikin itu loh. Yang menjadi problematik banget tuh adalah tambalan sih, yang nggak pernah apa ya, terlalu over gitu loh dari standarnya aspal yang sekitarnya itu. Jadi ketika ngelewatin jalan yang udah ditambal itu malah lumayan kerasa ininya, goncangannya, jadi bergelombang gitulah. Emang konsepnya kayak mana sih menambal ban itu, menambal aspal tuh kayak mana sih konsepnya? Apakah memang sengaja dibikin berlebih ya? Tapi efeknya gitu, malah jadinya terlalu gapnya terlalu tinggi gitu, jadinya kadang nggak enak jadi di jalan itu. Nggak paham sih aku. Ini Adipuro ya kan sih, Lamongan. Ada Timas apa tadi, banyak juga ya bos-bos yang aku nggak kenal ya. Jarang ngeliat aja sih. Riches Factory. KFC. Gunung Harta. Wih, ini apa tuh? Sasis premium tuh.
Volvo apa tadi ya? Setahu biasanya Volvo ya, Gunung Harta itu, nggak tahu. Soalnya dua jejer roda di belakang. Oh, selamat jalan. Mantap juga, bah. Selamat jalan dong. Kita foto dulu lah ya. Kirain jalannya udah di beton. Ternyata tidak. Kita mau foto dulu. Aduh, tapi repot nih kalau kemiringan. Lamongan berarti ini kan. Alhamdulillah. Dikit lagi nyampe. Kita foto dulu guys. Wih, ban baru. Mari kita tag foto. Oke, sip. Ya, ambil beberapa kali lah. Kota Gresik. Oh, alhamdulillah sudah masuk ternyata kota Gresik, guys. Oke. Oh, ini pembangunan jalan tol ini. Tapi masih OTW. Iya, dia. Pembangunan jalan tol. Tol Krian Gresik. Gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai Gresik nih, tinggal mengarah ke penginapan aja nanti. Oke, RSUD Ibnu Sina. Wah, ini apa nih? Apartemen atau apa nih? Lagi dibangun ya? Yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan ini udah jadi kayaknya tuh. Terus itu juga gedung apa gitu. Ini ada pasar malam. Oh, ini Hotel Santika. Gila, mantap juga ya. Berapa kamar itu? Oh, ada sistem kayak gini juga kalau masuk. Ini jalan tol yang di atas. Oke, begitu ternyata. Inilah suasana Gresik, dekat dari laut timurnya, di timur ya, bagian timur soalnya kan, jadi dekat dengan laut, tapi laut juga. Oh, ini enggak sih kayaknya proyek yang katanya mahal tuh, berapa sih, ratusan juta, miliaran atau berapa tuh, gajah yang nggak jelas bentuknya apa, kan bentuk kayak gajah tapi kayak nggak jelas itu. Oh, baru dapat aku, ternyata ada di Gresik gitu. Oh, ada di Gresik. Proyek apaan gitu. Itu gak sih bener? Kok sampai lihat di berita tuh. Gak ada berbentuk gitu. Ngawur banget dah. Ada di sini nih. Oh, ini Hotel Saptanawa. Oh, udah sampai. Aku nginap di sana sih. Tapi pengen makan dulu aku. Makan di depannya aja kali ya. Oh iya, oke. Ya, kita udah selesai guys. Udah nyampe di Gresik. Ya, tadi disitulah aku nginap. Nah, sekarang mau makan dulu nih, lapar soalnya. Tapi sini lumayan ya, banyak warung-warung makan di sini nih. Nah, itu ada warung nasi padang juga tuh. Tapi nggak tahu sini rate-nya berapa di sini nih. Tuh, banyak juga yang jualan di sini ya. Sip. Oke, sampai ketemu guys di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.